Selamat siang Pak Dadan. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Pak Dadan. Karena kebetulan saya mendapat tugas dari CGP terkait dengan modul yang berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Ya. Nah, nanti mungkin dalam prosesnya saya akan melakukan wawancara pra-observasi, kemudian observasi, ya, dan diakhiri dengan wawancara pasca observasi. Nah, kalau untuk hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi pada Bapak siap berkenan ya? Iya, terima kasih. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, materi apa yang nanti akan saya observasi Pak? Jadi untuk materi yang akan besok diajarkan untuk Pak observasi ya Pak, itu tema tentang tema 8 Praja Muda Karana. Kebetulan masih baru, jadi masih subtema ke-1 yaitu aku anggota pramuka. Jadi nanti materi yang akan diajarkan adalah dengan pramuka ya, Praja Muda Karana ya. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira KIKD-nya apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Untuk tiap mata pelajaran itu kan saya ambil 3 mata pelajaran yang ada di subtema 1 itu Pak. Jadi ada mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk KIKD-nya sendiri, untuk PKN itu memahami arti gambar pada lambang negara dan Pancasila. Untuk Bahasa Indonesianya mengidentifikasi lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara, beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Dan untuk matematikanya, untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sudut jenis sudut, mau sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan sebuah pengukuran tidak baku. Jadi untuk pembelajaran tema itu ada beberapa pelajaran ya, ada beberapa pelajaran yang juga berkaitan. Iya, terintegrasi dalam satu tema. Nah, setelah Bapak tadi memaparkan terkait KIKD-nya, nah, ini bisa Bapak jabarkan terkait tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira apa? Jadi sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai siswa tersebut, untuk muatan pelajaran PKN-nya sendiri yaitu siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara dan Pancasila. Dan untuk bahasa Indonesianya, siswa dapat mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan. Dan untuk matematikanya sendiri, siswa itu mampu menjelaskan sudut, jenis sudut, baik sudut siku-siku, sudut lancip maupun
dan satuan pengukuran tidak mampu. Nah, setelah Bapak tadi memaparkan tentang tujuan pembelajaran itu seperti apa, nah yang ingin saya tanyakan adalah area pengembangan yang ingin dicapai dalam materi yang akan Bapak ajarkan itu kira-kira apa? Jadi area pengembangan yang ingin dicapai untuk anak-anak yang akan diajarkan di kelas 3 itu menuntut untuk bersikap lebih mandiri dan rasa kreatifnya ya, dan cinta terhadap tanah air, Pak. Karena di sini siswa ditujukan untuk mengenal lambang-lambang gerakan lambang-lambang negara Garuda Pancasila, begitu. Dan siswa dituntut untuk mandiri juga di sini karena pembelajarannya itu Praja Mudha Karana. Jadi siswa akan tuntut cara mandiri, kejujurannya, kedisiplinannya juga, begitu, Pak. Nah, setelah tadi Bapak memaparkan tentang area pengembangan, kemudian strategi apa yang kira-kira sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran nanti besok, model pembelajaran yang akan dipersiapkan itu mungkin berupa model pembelajaran PBDL, yaitu Project Based Learning. Jadi nanti akan disuguhkan siswa itu untuk mengumpulkan suatu produk-produknya sendiri. Contohnya di pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi siswa itu disuruh untuk akan mengidentifikasi sendiri lambang-lambang simbol pada band-band pramuka yang akan dipakainya, gitu, Pak. Oke, Pak Dadan, saya kira sudah cukup ya wawancaranya. Mungkin nanti besok ya, kita lanjutkan pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya akan masuk ke jam Bapak. Kira-kira jam berapa Pak itu? Jam berapa? Mungkin itu dari pagi, Pak. Pagi. Iya, pas awal. Jadi kebetulan kita besok itu diawali dari berdoa mungkin karena dari jam pertama mungkin. Dari jam pertama. Ya. Nanti saya langsung masuk aja ya Pak ya. Ya, Pak. Nanti besok kan ada agendanya adalah saya akan melakukan supervisi, Ya. observasi. Nah, nanti dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Baik Pak Dadan, terima kasih atas waktunya, atas wawancaranya. Nah, sampai ketemu besok ya Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai ke pembelajaran di hari Selasa ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Duduk siap. Sikap berdoa. Kemarin orang tuanya memberitakan kepada Bapak, menginformasikan bahwa Fahri akan berangkat ke Jogja ya. Ada lagi yang lainnya? Ada semua ya? Ya, nah untuk mengawali pembelajaran hari ini masih di tema berapa? 8. Dengan tema 8 itu Praja Mudha yang disingkat dengan Praja Mudha Karana.
Bisakah kalian tepuk pramukanya? Coba Bapak tes ya, tepuk pramukanya. Tepuk pramuka. Untuk di subtema 2, setelah pembelajaran yang kemarin, kita akan memulai pembelajaran baru, yaitu dengan subtema 2, aku anak mandiri. Anak mandiri itu adalah anak yang tidak membantu orang tua, selalu membantu orang tua. Apalagi tidak menyusahkan orang tua. iya, terus apa lagi? Ada lagi? Nah, sebagai anak mandiri itu termasuk dalam pengamalan Pancasila. Sila keberapa? 2. Kemanusiaan. Nah, coba siapa yang bisa simbol sila kedua? Gambar apa? Gambar? Iya, Sasa, betul. Gambar rantai. Coba sama-sama untuk menunjukkan rasa patriotismenya, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda subtema 2, yaitu tentang mandiri. Indikator pencapaian yang nanti akan kita dapatkan, ya, yang pertama, nanti kita dapat menunjukkan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti gambar perisai di bagian dada burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan makna simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Kemudian nanti siswa dapat menyimpulkan perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan contoh bangun datar dengan sifat-sifat tertentu melalui gambar dan atau benda-benda konkret dengan benar. Ya, sepakat ya. Jadi dalam pembelajaran ini kita menyepakati bahwa pembelajaran yang kita laksanakan harus berjalan dengan baik dan benar. Nah, ini adalah tadi pengertian mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Yaitu mengerjakan dengan sendiri. Apalagi? Tidak manja. Iya, betul. Iko, apa kok? Iya, Jorak. Faiz apa? Mengerjakan dengan sendiri. Mengerjakan dengan sendiri. Cung, acungkan tangan ya kalau yang mau menjawab ya. Setuju ya? Nah, Najwa apa? Mengerjakan dengan sendiri. Yang lainnya sama, semuanya seperti itu. Mandiri. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dengan sendiri. Selain di sekolah juga banyak sekali pekerjaan yang dilakukan dengan diri sendiri, yaitu di rumah. Ya, begitu.
Nah, apa saja kegiatan mandiri yang dapat kalian lakukan di rumah? Mengikat sepatu sendiri. Iya, Memakai pakaian. belajar. Menyiapkan mainan. Iya, Mandi. Merapikan mainan. Iya. Mencuci piring. mencuci piring. Memakai pakaian. Iya. Ya, sudah cukup ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dengan mandiri. Dimulai dari bangun tidur, membersihkan tempat tidur, sarapan pagi, memakai baju seragam sekolah, sampai nanti pulang sekolah kembali, kita segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan mandiri. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan kembali lagi ke tema, yaitu tentang Praja Muda Karana. Seragam yang kita pakai di hari Jumat itu, Jumat dan Sabtu itu adalah pakaian pramuka. Pramuka juga harus senantiasa berperilaku dengan mandiri, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa saja yang ada pada seragam pramuka? Tanda pandu dunia. Tanda pandu dunia yang ada di depan. Apa saja yang ada di pakaian baju pramuka? Ya, tanda pelantikan, topi, papan nama, pita nomor. Iya, ada tanda-tanda atribut pramuka siaga putri dan atribut pramuka siaga putra. Coba siapa yang mau ke depan menyebutkan nama-nama atribut siaga putri? Boleh. Ya. Siapa sebutkan dari mulai nomor 1? Tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi, pita nomor, BD daerah, tanda jabatan, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda baru, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus. Ya, kembali lagi ya. Selanjutnya untuk pengguna tanda atribut pramuka siaga putra laki-laki. Ayo siapa? Adit, coba sebutkan. Di sebelah sana ya, biar kelihatan. Nah, yang pertama itu baca. Marilah kita mengerjakan rencana kegiatan. Pastinya kita punya rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di rumah. Tetapi sebelumnya mengenai simbol yang tadi itu merupakan bangun-bangun datar yang berbeda-beda, ya. Seperti yang kemarin dijelaskan. Contohnya tanda pandu dunia bentuknya apa? Lingkaran. Papan nama bentuknya? Tanda lokasi bentuknya? Pita nomor bentuknya? Lencana wilayah bentuknya? Lingkaran. Tanda jabatan bentuknya? Nah, untuk tugas evaluasinya, tugas kelompoknya, Bapak sudah sediakan. Nanti kalian kelompokkan. Yang termasuk lingkaran itu tanda apa saja, yang termasuk persegi itu tanda apa saja, ya. Bapak akan bagikan, kalian tulis, nanti dipresentasikan di depan kelas tiap kelompoknya. Kalau lebih dari 6, itu tambahin aja namanya. Waktunya 5 menit.
Waktunya 5 menit. Ya. Kerjakan dengan bersama-sama ya, kerjakan dengan bersama-sama ya. Sudah? Iya. Sekarang untuk kelompok yang ini coba presentasikan berdua di depan. Berarti sama juga coba di depan. Ya, nanti. Tentang bangun data. Iya, yang pertama apa? Ya, yang pertama papa nama, yang kedua pita nomor. Coba perhatikan, ini persegi panjang. Yang pertama papa nama, yang keduanya pita nomor itu bentuknya persegi panjang ya. Betul atau salah? Betul. Ada yang lain, kelompok lain selain papan nama dengan pita nomor? Tidak ada. Berarti betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Selanjutnya siapa lagi? Adit. Adit. Yang terakhir. Jadi yang kelingkaran itu tadi ada tanda padu, tanda pelantikan, tanda tutup kepala dan banyak lagi ya. Seperti itu. Untuk yang lainnya nanti boleh cari tanda-tanda lain di pakaian kalian seragam pramuka, begitu ya. Nah selanjutnya sebagai tugas akhir dari Bapak sebagai evaluasi terakhir, silakan rencanakan kegiatan mandiri yang setiap hari dilakukan di rumah, dikerjakan secara sendiri ya. Silakan kerjakan ya. Nah tadi kita sudah melakukan kerja kelompok, sekarang adalah evaluasi sendiri-sendirinya ya. Silakan nama kegiatan, contohnya membereskan tempat tidur dilaksanakan pukul berapa, seperti itu ya. Coba yang sudah selesai silakan kumpulkan. Ya. Jangan bareng-bareng ya, satu-satu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di tema 8 tentang Praja Muda Karana, subtema 2 tentang aku anak mandiri dicukupkan dulu sampai hari ini. Untuk tindak lanjut, sebagai tindak lanjut pembelajaran di rumah, coba kalian cari tanda-tanda yang ada di pakaian seragam kalian ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan tutup buku kalian. Nah, alat tulis kalian ya tutup. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Saufana MPD selaku pengajar praktek saya, kemudian Bapak Dadan Sofiuddin SPD selaku teman sejawat. Pada kesempatan hari ini mungkin di sini saya akan mencoba mengcoaching terkait dengan supervisi akademik yang telah dilakukan ya. Kemudian kemarin juga Bapak Dadan sudah melakukan peer teaching ya, pembelajaran, dan saya sebagai supervisornya. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Gimana Pak? Ya, silakan Pak. Mungkin sebelum saya menanyakan kepada teman sejawat, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari PP mungkin. Baik, terima kasih Pak Padil. Selamat siang Pak Selamat Dadan. siang, Ya, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Terima alhamdulillah. kasih untuk waktunya ya Sama-sama, Pak Dadan atas bantuannya bekerja sama untuk CGP Pak Padil. Semoga Pak Padil nanti diberikan kemudahan ya untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Amin. Dan kehadiran saya di sini jangan sampai mengganggu kegiatan Pak Padil, karena ini juga merupakan salah satu tugas kewajiban saya sebagai bagian dari pendampingan dalam PI 5 ini, yaitu ada penilaian coaching untuk supervisi akademik. Jadi lanjutkan saja, jangan sampai terganggu ya. Silahkan lanjutkan Pak Padil. Baik, terima kasih Ibu. Oke Pak Dadan, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan ya terkait dengan supervisi akademik ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan praktek pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah kita obrolkan pada saat pra-observasi? Ya, mungkin itu pertanyaan awal dari Bapak ya Pak. Ya. Untuk praktek pembelajaran yang sesuai dengan yang rencana yang sudah kita obrolkan, mungkin waktu itu ternyata ya mungkin saya sendiri merasa nervous atau tegang ya Pak waktu itu, dikarenakan yang pasti perlu persiapan yang matang Pak. Jadi untuk mempersiapkan segalanya seperti administrasi, media pembelajaran, metode yang akan digunakan, dan tentunya mental yang harus dipersiapkan. Mungkin itu Pak. Oh begitu, baik. Kemudian menurut Bapak ini apa kelebihan dan kekurangan dari model atau metode yang digunakan dalam praktek pembelajaran? Untuk model sendiri dan metode yang saya ambil itu bukan metode ya, tapi model pembelajaran. Ya. Jadi model pembelajaran yang saya ambil itu waktu pembelajaran adalah model PJBL, yaitu Project Based Learning, yang biasanya itu pembelajaran berbasis proyek. Namun di sini ada kelebihan dan kelemahannya juga. Tadi Bapak tanyakan itu tentang kelebihannya dan kekurangannya. Mungkin saya akan utarakan dulu kelebihannya. Menurut saya itu yang pertama itu membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Yang pertama, salah satunya itu karena tujuan pembelajaran itu mendidik peserta didik lebih aktif, kemudian memecahkan problem-problem yang kompleks, dan selanjutnya meningkatkan daya kolaborasi, kemudian mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Mungkin itu, dan ada lagi kelemahan atau kekurangannya pada PJBL tersebut. Nah, diantaranya adalah pembelajaran itu memerlukan banyak waktu Pak. Jadi memerlukan banyak waktu. Yang kedua itu mungkin merasa dirugikan sebagian orang tua Pak di sekolah, karena PJBL itu menyangkut media dan yang harus dibeli gitu Pak. Nah, iya. jadi yang ketiganya itu guru yang mengajarnya itu harus senantiasa aktif di dalam kelas dan juga harus mempunyai kemampuan berteknologi tinggi. Oh iya. Mungkin itu Jadi aja. memang harus menguasai IT ya. Ya, salah satunya itu Pak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, adakah kesulitan yang Bapak hadapi dalam menghadapi kekurangan tersebut? Kesulitan yang saya hadapi dalam menanggapi kekurangan pada model pembelajaran berbasis proyek tersebut, yaitu mungkin salah satunya adalah kelemahan-kelemahan di model pembelajaran tersebut, seperti halnya guru yang kurang melek komputer contohnya, itu agak kesusahan dalam mengoperasikan pada pembelajaran tersebut. Kemudian permasalahannya itu
kurang apa ya namanya, harusnya itu guru itu melaksanakan tim teaching di dalam pembelajaran yang tersebut supaya waktu yang dibutuhkan dalam model tersebut tidak setidaknya cukup. Begitu. Ya. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dadan ya untuk mengatasi kesulitan tersebut? Jadi solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu diantaranya itu banyak sih Pak. Salah satunya itu memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, kemudian membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Jadi walaupun tidak tuntas, kita batasi saja demi tuntasnya pembelajaran, begitu Pak. Kemudian menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari yang tidak ada, begitu Pak. Apalagi yang mahal gitu ya. Iya. Dan yang terakhirnya itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan utamanya Pak. Jadi sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak nih, bagaimana dampak kepada siswa setelah Bapak menerapkan model atau metode pembelajaran PJBL tersebut? Jadi pastinya ada dampaknya ya Pak. Iya. Segala perubahan itu. Jadi dampaknya itu salah satunya itu peserta didik, mungkin ya Pak saya sebutkan itu peserta didik itu untuk mampu bekerja pada konteks permasalahan yang nyata yang ada di masyarakat. Iya. Yang keduanya itu peserta didik mampu bekerja dalam situasi organisasi yang menggunakan teknologi tinggi. Ya salah satunya tadi bisa menggunakan Android sebagai atau handphone atau internet begitu sebagai media pelajarannya. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu mengelola keterampilan pribadinya, Pak. Jadi seorang peserta didik menjadi lebih percaya diri. Begitu, Ya. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya Bapak mungkin tidak sendiri kan? Ya. Nah, mungkin menurut Bapak ini siapa saja yang membantu dalam proses pembelajaran tersebut? Yang membantu proses pembelajaran saya itu yang paling utama itu adanya sosok kepala sekolah mungkin sebagai pimpinan kami, kemudian rekan-rekan guru di sekolah dan siswa mungkin. Nah, ini yang berikutnya adalah, adakah referensi yang biasa Bapak jadikan patokan ya untuk melaksanakan pembelajaran? Jadi referensi yang sering digunakan selain pengetahuan dan wawasan sendiri Pak, kami juga sebagai guru, saya juga sebagai guru, itu tetap menggunakan adanya buku paket seperti buku sumber, LKS, kemudian media internet lainnya. Sangat penting ya internet ya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir Pak ini, menurut Bapak nih, rencana selanjutnya setelah pembelajaran ini seperti apa Pak? Rencana untuk kedepannya setelahnya melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL itu ya Pak ya. Jadi saya senantiasa selalu berefleksi dalam melaksanakan perbaikan terhadap kelemahan yang saya dapatkan begitu Pak. Dan melakukan tindak lanjut ke depannya. Mungkin tentunya setiap metode itu kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Tinggal kita perbaiki apa itu kekurangannya ya untuk diaplikasikan di kemudian hari mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Pak Dadan, mungkin wawancara pasca observasinya dicukupkan sekian. Sebelumnya saya aturkan terima kasih ya karena sama-sama Pak. Pak Dadan sudah meluangkan waktunya ya untuk kegiatan supervisi akademik di sini. Ya. Dan Ibu juga terima kasih telah meluangkan waktu menjadi pengamat terutama untuk kegiatan saya selaku CGP dalam kegiatan supervisi akademik. Baik, sama-sama Pak Fadil, Pak Dadan terima kasih. Ya, sama-sama, ini Ibu. coaching, jadi kita sistemnya kemitraan, tidak saling menasihati, tidak saling menggurui, jadi coaching sama-sama saling berbagi pengalaman gitu ya. Ya. Semoga sukses untuk semuanya, tetap semangat. Terima kasih Pak Fadil, silakan. Oke, terima kasih Pak Dadan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.